Salam dan bahagia, saya Anang Kurniawan dengan NIM 2018008191. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Makanan, Stor Atmosfer terhadap Loyalitas Konsumen dengan Kepuasan Konsumen sebagai Variabel Intervening, survei pada konsumen mie gacuan Yogyakarta. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ambar Lugitaningsih MM selaku dosen pembimbing 1 dan juga Ibu Luswiatria Hatmanti Hutami SMM selaku dosen pembimbing 2 dan juga kepada Bapak dan Ibu Ketua Penguji. Baik, langsung saja ke latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena dan juga research gap. Bisnis kuliner di Yogyakarta yang tengah diminati konsumen muda yakni mie gacuan. Data statistik BPS Provinsi Yogyakarta tahun 2017 sampai 2019 mengenai persentase banyaknya porsi yang dipesan pada penyediaan makanan dan minuman skala menengah besar di Yogyakarta menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 70% porsi yang dipesan konsumen dikonsumsi di tempat dan sisanya dibawa konsumen serta ojek online. Ini mengindikasikan bahwa adanya faktor yang bisa menjadikan konsumen lebih memilih makan di lokasi. Adanya inkonsistensi dalam penelitian terdahulu, maka pada penelitian ini menjadikan variabel kepuasan konsumen sebagai variabel intervening. Selanjutnya adalah kajian teori. Kualitas makanan menggunakan indikator berdasarkan Prasetyo dan Sunarti 2020. Stor atmosfer menggunakan indikator berdasarkan Rofiah 2020, kepuasan konsumen menggunakan indikator dari J. Tamel et al. 2009, dan loyalitas konsumen menggunakan indikator dari Griven dalam Tamher et al. 2019. Kemudian kerangka pikir seperti pada gambar, hipotesis 1, kualitas makanan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Hipotesis kedua, stor atmosfer berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Hipotesis ketiga, kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Hipotesis keempat, kualitas makanan berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Hipotesis kelima, stor atmosfer berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Hipotesis keenam, kualitas makanan berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening. Dan hipotesis yang ketujuh adalah stor atmosfer berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, populasi adalah konsumen mie gacuan Yogyakarta, sampel dikarenakan populasi tidak diketahui berapa jumlahnya, maka dihitung menggunakan rumus Lemeshow, didapatkan sampel sebanyak 96 orang dan digunakan menjadi 100 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sumber data adalah sumber primer, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner Google Form skala Likert, uji kualitas data menggunakan uji outer model yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, teknik analisis data menggunakan uji inner model yang terdiri dari koefisien determinasi, goodness of fit, dan juga uji hipotesis. Evaluasi model outer model yang pertama adalah uji convergent validity dinilai dari nilai loading factor. Dapat dilihat di dalam tabel bahwa setiap masing-masing indikator di dalam tabel memiliki nilai loading factor di atas 0,7 yang berarti masing-masing indikator tersebut adalah valid. Selanjutnya masih uji convergent validity berdasarkan nilai AVE. Bisa dilihat di dalam tabel baik variabel kualitas makanan, stor atmosfer, kepuasan konsumen, dan loyalitas konsumen memiliki nilai AVE lebih dari 0,5. Dengan demikian, variabel laten tersebut dinyatakan valid secara konvergen. Selanjutnya adalah uji diskriminan validity. Uji diskriminan validity yang pertama adalah menggunakan nilai cross-loading. Bisa dilihat di dalam tabel bahwa setiap masing-masing indikator variabel kualitas makanan, stor atmosfer, kepuasan konsumen, dan loyalitas konsumen berada di atas nilai cross-loading dari variabel laten lainnya. Semua memiliki nilai cross-loading di atas 0,7 sehingga instrumen penelitian dinyatakan valid secara diskriminan. Uji diskriminan validity yang kedua adalah menggunakan nilai akar AVE atau Forner-Larket criterion. Dapat dilihat di dalam tabel bahwa nilai akar AVE setiap konstruk baik kepuasan konsumen, kualitas makanan, loyalitas konsumen, dan stor atmosfer memiliki nilai akar AVE yang lebih besar daripada korelasi antara konstruk dan konstruk lainnya. Selain itu, nilai akar AVE masing-masing konstruk lebih besar dari 0,5 yang dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut memiliki diskriminan validity yang baik. Pengujian selanjutnya adalah uji reliabilitas. Dapat diketahui di dalam tabel bahwa masing-masing variabel, baik variabel kualitas makanan, stor atmosfer, kepuasan konsumen, dan loyalitas konsumen, memiliki nilai composite reliability dan juga Cronspach alpha di atas 0,7, yang berarti masing-masing variabel tersebut memenuhi persyaratan reliabilitas dan selanjutnya dapat dilakukan analisis dengan menggunakan model struktural atau inner model. Selanjutnya adalah evaluasi model inner model. Evaluasi inner model yang pertama adalah koefisien determinasi atau R-square. Dapat diketahui bahwa variabel kepuasan konsumen memiliki nilai R-square sebesar 0,720 atau 72%. Nilai tersebut mengindikasikan jika variabel kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh variabel kualitas makanan dan stor atmosfer sebesar 72% dan sisanya 28% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Sedangkan nilai R-square untuk variabel loyalitas konsumen sebesar 0,667 atau 66,7%. Evaluasi model. Inner model yang kedua adalah goodness of fit. Berdasarkan perhitungan Q-square dalam tabel tersebut menunjukkan nilai predictive relevance sebesar 0,907 atau 90,7%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model tersebut layak. Uji hipotesis hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Hipotesis pertama, pengaruh kualitas makanan terhadap kepuasan konsumen memiliki nilai tes statistik lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05 yang berarti hipotesis pertama diterima. Hipotesis yang kedua, pengaruh stor atmosfer terhadap kepuasan konsumen memiliki nilai tes statistik lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05 yang berarti hipotesis kedua diterima. Hipotesis yang ketiga, pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen memiliki nilai tes statistik lebih dari 1,96 dan juga p-value kurang dari 0,05 yang juga hipotesis diterima. Hipotesis keempat, pengaruh kualitas makanan terhadap loyalitas konsumen memiliki nilai tes statistik lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05 yang berarti hipotesis keempat diterima. Hipotesis kelima, pengaruh stor atmosfer terhadap loyalitas konsumen memiliki nilai tes statistik kurang dari 1,96 dan juga p-value lebih dari 0,5 yang berarti hipotesis kelima ditolak. Hubungan tidak langsung. Hipotesis keenam, pengaruh kualitas makanan melalui kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen memiliki nilai tes statistik lebih dari 1,96 dan juga p-value kurang dari 0,05 yang berarti hipotesis keenam diterima. Hipotesis ketujuh, pengaruh stor atmosfer melalui kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen memiliki nilai tes statistik lebih dari 1,96 dan juga p-value kurang dari 0,05 yang berarti hipotesis ketujuh diterima. Kesimpulan. Yang pertama, kualitas makanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen mie gacuan Yogyakarta. Yang kedua, stor atmosfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen mie gacuan Yogyakarta. Yang ketiga, kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen mie gacuan Yogyakarta. Yang keempat, kualitas makanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen mie gacuan Yogyakarta. Yang kelima, stor atmosfer tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen mie gacuan Yogyakarta. Yang keenam, kualitas makanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen mie gacuan Yogyakarta dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening. Yang ketujuh, stor atmosfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen mie gacuan Yogyakarta dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening. Demikian hasil presentasi penelitian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.